Baik, kita masuk ke sesi jawab nis. Pertanyaan pertama. Ini kumpulan dari yang pada masuk ke media sosial Ubah Bareng, Oke. Mas Anies, yang kemudian kita sudah kumpulkan dan kita akan langsung tanyakan kepada Mas Anies. Yang pertama, Indonesia membuka ekspor pasir laut. Ini banyak diprotes tapi tetap dijalankan. Gimana nih atas ekspor pasir laut kalau dari kacamata Mas Anies? Ramai ya ekspor pasir laut ini. Gini Bu sekalian, ekspor pasir laut. Jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiatan reklamasi khususnya. Jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya, sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita sederhana, kita akan stop ekspor pasir. Dan kita ingin agar ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha-pengusaha bagian ekspor pasir. Nah, ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Ini prinsip yang sederhana. Jadi resiko ini, resiko lingkungan, kesejahteraan nelayan, itulah yang membuat kita bilang tidak perlu diteruskan. Nanti kita akan hentikan kegiatan itu dan kita akan pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa memastikan bahwa lingkungan hidupnya pun tidak terganggu. Gitu, makasih. Baik, pertanyaan kedua dari media sosial yang disampaikan teman-teman, dari teman-teman netizen. Mas Jokowi dulu mau bikin tol laut, Mas Anies. Kalau Bapak mau buat apa nih untuk transportasi laut di Indonesia? Tol udara itu ngopo, Bu? Iya ya. Nanti kalau tol udara itu ada pesawat yang pelan, ada pesawat yang cepat gitu ya. Nah, yang cepat namanya tol udara ya. Tapi itu meletik Bu idenya, meletik. Gini, Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa program tol laut telah gagal menurunkan biaya logistik kita. Jadi biaya logistik kita ini tetap tinggi. Padahal dulu diharapkan dengan adanya program tol laut maka biaya logistik kita makin turun. Jadi hari ini mengirim barang dari Jakarta, Pak, ke Makassar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali, itu lebih mahal daripada Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan, di dalam negeri kita sendiri itu biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada keluar. Nah, kemudian apalagi kalau dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, itu makin mahal. Apa dampaknya? Kalau kita di kawasan Indonesia Timur, kita akan ketemu harga-harga yang jauh lebih mahal, barang yang sama lebih mahal. Nah, lalu apa yang kita perlu kerjakan? Menurut saya begini, kita bukan sekedar menyediakan transportasinya, tol lautnya, tapi yang harus dikerjakan adalah mengefisienkan mata rantai pasoknya. Apa itu? Mulai dari infrastruktur pelabuhannya diperbaiki. Kita punya kapal yang banyak, tapi kalau infrastruktur pelabuhan tidak diperbaiki, nggak ada artinya. Betul tidak, Pak? Ini semua yang di dunia perikanan tahu persis. Kemudian yang kedua, mempercepat proses bongkar muat, diberikan ukurannya. Proses bongkar muat itu maksimal berapa lamanya dan disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting nih,
Ini yang namanya pungutan. Pungutan itu di mana-mana. Selama itu tidak diberantas, ongkos masih selalu mahal. Tinggal diberantas. Diberantas itu artinya apa? Keseriusan. Namanya keseriusan mulainya dari yang paling atas. Kalau yang paling atas mengatakan tidak ada toleransi pada pungutan, tidak ada toleransi pada korupsi, maka yang bawah akan ikut. Tapi kalau yang atas tidak ngasih perintah, ke bawah semuanya kita akan ikut korupsi. Nah, begitu itu sudah ada, lalu siapkan penjadwalan yang baik dan benar, otomatis nanti akan bisa terjadi. Nah, ini perlu apa sekalian? Ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit. Ini perlunya adalah keseriusan. Kalau ditangani serius bisa, tapi kalau sekedar sampingan ya nggak akan jadi. Jadi kami insya Allah siapkan sekalian keseriusan untuk ini supaya harga-harga di pulau-pulau senusantara ini bisa setara sehingga rakyat merasakan kesejahteraan yang sama. Iya, kata kuncinya adalah Masih ada Bung Li?